Beberapa waktu belakangan ini banyak proyek-proyek di Pemda Kabupaten Bogor, khususnya proyek Dinas PUPR Kabupaten Bogor menjadi sorotan publik karena kondisi proyek yang memprihatinkan. Salah satunya proyek peningkatan jalan lingkar Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang nilainya cukup fantastis yaitu sebesar Rp1.874.855.000 di mana PT Rama Perkasa sebagai penyedia dan PT Natuma Putra sebagai konsultan pengawasnya dengan nomor dan tanggal SPMK 620-A-081-TING-JLN-PP-JJ-1-SPMK-DPUPR tanggal 16 Juni 2022. Adapun masa pelaksanaannya 120 hari kalender. Dari pantauan di lapangan bahwa proyek peningkatan jalan lingkar Kecamatan Gunung Putri banyak terlihat retakan-retakan di beberapa titik, bahkan belah-belah, dan yang paling parahnya terdapat di beberapa titik yang diduga patah dari sisi kiri sampai sisi kanan bahu jalan, termasuk di tengah jalan yang baru dibetonisasi sehingga publik pun mempertanyakan dan meragukan kualitas pengerjaannya, bahkan materialnya apakah sudah sesuai RAB dan nilai kontrak yang cukup fantastis yaitu miliaran rupiah. Salah satu warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya ketika melihat wartawan di lokasi spontan bertanya dan menunjukkan betonisasi yang diduga patah. Bapak wartawannya, ini Pak, coba lihat. Warga itu sambil menunjukkan betonisasi yang diduga patah. Ini nih Pak, patah-patah Pak. Dari sisi kiri ini sampai sisi kanan. Ini pakai besi apa enggak ya Pak ya? Kok bisa patah begini padahal baru selesai dikerjakan. Dan ini belah lalu dipoles atau ditutupi tetap kelihatan belah. Ini Pak nih, kelihatan kan Pak? Ucapnya dengan nada polos. Yang baru dicor nih. Tim pun melakukan penelusuran dan ditemukan banyak kerusakan seperti banyaknya retakan di banyak titik. Ada yang terbelah di sisi tengah beton bahkan diduga patah di beberapa sisi betonisasi jalan sehingga kemungkinan tidak akan tahan lama dan layak diaudit tuntas karena proyek jalan ini menggunakan anggaran negara yang merupakan uang rakyat dari pajak yang dibayarkan. Dengan kondisi yang memprihatinkan ini harusnya Dinas PUPR Kabupaten Bogor sudah sepatutnya berbenah dan memberikan warning tegas kepada oknum kontraktor yang diduga nakal supaya mengerjakan seluruh pekerjaan sesuai nilai kontrak atau RAB dan petunjuk teknis yang ada. Dan Dinas PUPR harusnya lakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan kontraktor tidak asal-asalan dan wajib sesuai prosedur yang ditetapkan. Jika ditemukan adanya pekerjaan yang diduga asal-asalan dan dianggap tidak sesuai standar, supaya Dinas PUPR jangan segan-segan memasukkan kontraktor yang diduga nakal ke dalam daftar hitam atau blacklist. Demi menjaga nama baik Pemda Kabupaten Bogor, apalagi dengan adanya program Pancakarsa yang digadang-gadang selama ini. Tupoksi dari Dinas PUPR atas kuasa PPK bersama konsultan pengawas adalah menjamin kerja kontraktor dalam pekerjaan sesuai dengan ikatan kontraknya hingga ada penilaian hasil pekerjaan sampai 100% atau PHO. Barulah kemudian dilaporkan untuk dibayarkan nilai paket pekerjaan dapat dibayarkan full sesuai kontraknya. Jika prosedur atau juklak-juknis tidak dijalankan dan kedepannya dilakukan pembayaran, meski diduga proyek bermasalah dan tidak lulus uji lab akan menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Untuk diketahui dan sebagai fungsi informasi bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan PHO atau Provisional Handover dan FHO atau Final Handover merupakan suatu rangkaian kegiatan serah terima pekerjaan yang penting untuk diselesaikan dengan baik.
PHO dan FHO diperlukan dalam proyek karena setelah serah terima pekerjaan tersebut akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemanfaatan atau pengoperasionalan dan pemeliharaan dalam proyek pemerintah. Proses serah terima pekerjaan mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama atau PHO, kemudian masa pemeliharaan atau warranty period, dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir atau FHO yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam proyek pemerintah diatur mengenai tata cara serah terima pekerjaan yang secara teknis dilakukan dalam dua tahap, yaitu PHO yang merupakan serah terima penyedia kepada PPK pasal 57 Perpres 16 2018 dan serah terima pekerjaan dari PPK kepada PA atau KPA pasal 58 PHO FHO mencakup mutu dalam hal administrasi, visual, dan kuantitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses PHO antara lain pemeriksaan pertama, penentuan cacat dan kekurangan atau defect and deficiencies. Apabila terdapat defect dan deficiencies atau daftar cacat dan kekurangan, maka perlu dilakukan penentuan pekerjaan tambahan atau perbaikan dan waktu tenggang atau grace period untuk memperbaiki cacat dan penyempurnaan kekurangan. Agar PHO dapat disetujui, grace period dilakukan dalam waktu construction period, bukan pada saat warranty period. Membuat berita acara penilaian hasil pekerjaan yang dilampiri hasil pemeriksaan kantor, kemudian mutu dan pengamatan lapangan atau site observation, dan ketentuan jangka waktu penanganan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan atau grace period. Jika terdapat cacat pekerjaan berdasarkan pertimbangan yang disebabkan oleh kesalahan kontraktor, maka biaya untuk perbaikan menjadi tanggung jawab kontraktor. Artinya jika menurut pertimbangannya masih ada kekurangan dan cacat, maka panitia penilai hasil pekerjaan belum bisa menyediakan dan menyelesaikan laporan serah terima sementara atau PHO.